Haleluya. Mazmur 119 ayat 36 mengatakan, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, biarlah hati kita terarah kepada peringatan-peringatannya, bahkan perintah-perintahnya, dan bukan kepada laba yang disodorkan oleh dunia, keuntungan-keuntungan dunia. Hidup ini, Bapak Ibu, tidak ada artinya tanpa peringatan-peringatan Tuhan, karena manusia penuh dengan keterbatasan. Kita itu penuh dengan keterbatasan. Nah, jadi kita memerlukan peringatan-peringatan daripada Tuhan sebagai tanda Dia mengasihi kita, anak-anaknya. Makanya kita diperingati. Sama seperti seorang ayah dan anak. Seorang ayah memperingati anaknya berulang kali, berkali-kali, tanpa jemu-jemunya, walaupun ia sudah mengatakannya berkali-kali. Ya, supaya anak itu kan selalu tetap di dalam kewaspadaan, berjaga-jaga. Ya, seperti itu. Tidak hanya dengan mengarahkan hati kita kepada laba, keuntungan-keuntungan yang daripada dunia ini, yang titik noktanya itu sama saja menuju kepada kesia-siaan pada akhirnya. Karena hati orang yang terarah kepada laba dunia, keuntungan-keuntungan itu, dia akan mengabaikan peringatan-peringatan ilahi, peringatan-peringatan Tuhan atas dirinya. Marilah kita utamakan yang terutama, karena peringatan-peringatannya itu baik bagi kita supaya kita tetap hidup, karena Dialah jalan kebenaran itu sendiri. Ia dan bahkan kebenaran itu sudah datang ke muka bumi ini, mengambil tubuh manusia, ketiga pribadi ilahi yang esa di dalam satu kesatuan, Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sudah ada di muka bumi ini, mengambil tubuh dan rupa manusia, di mana Roh Bapa Syurgawi yang ada di dalam diri Pak Eman Lahagu, Roh Jesus Christ yang ada di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus, Roh kebenaran yang ada di dalam mempelai Ibunda Fei Hamdani. Itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia, yang Ia masih menunjukkan, Ia masih mau berinteraksi dengan manusia memakai tubuh yang sudah dilayakkan, karena manusia sangat susah untuk terkoneksi dengannya lagi. Bukan semua orang boleh dapat mendengar, dapat berkomunikasi dengan Tuhan, Bapak Ibu, karena Tuhan itu sangat kudus. Makanya oleh karena kasih-Nya, Ia datang kembali ke muka bumi ini mengambil wadah yang dilayakkan, yang layak di mata Tuhan dan bukan layak di mata manusia, yang bagi manusia, pikiran manusia adalah sesat. Tetapi itulah karya yang Dia sedang lakukan di atas muka bumi ini, sebagai bukti cinta, sebagai bukti kasih-Nya kepada manusia. Dia tahu manusia itu susah untuk terkoneksi dan mendengar suaranya. Bukan semua orang boleh mendengar, bukan semua orang dapat terkoneksi dengan Tuhan, karena koneksi itu sudah lari, koneksi itu sudah dirusak, Bapak Ibu, melalui tanda suntikan vaksin C19 yang sudah diberikan beberapa tahun yang lalu. Itu sangat merusak koneksi manusia dengan Tuhan. Karena apa? Tanda itu sudah merusak DNA ilahi manusia yang asal. Karena itulah tanda itu dipanggil sebagai tanda binatang 666 ataupun Mark of the Beast. Dan untuk dapat benar-benar terkoneksi kembali dengan Sang Ilahi itu ialah bayar harganya mahal, Bapak Ibu. Sanggup merelakan, sanggup menanggalkan segala kedagingan-kedagingan, sanggup diproses dan mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, mengejar perkenanan Tuhan, mengejar hadirat Tuhan siang dan malam sampai waktu Ia berkenan. Dan tentunya di dalam proses mencari hadirat-Nya, mencari perkenanannya kembali, itu sangat-sangat bayar harganya mahal, Bapak Ibu. Di zaman perjanjian lama, di mana Hawa
jatuh di dalam dosa ketidaktaatan. Manusia sudah jatuh di dalam dosa ketidaktaatan akibat penerimaan tanda binatang itu. Melanggar kebenaran firman yang sudah dituliskan di dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 itu. Tanda binatang yang ada di dalam suntikan vaksin itu. Manusia menerimanya itu adalah tanda ketidaktaatan manusia kepada Sang Ilahi yang menyebabkan manusia itu hilang kemuliaan Allah di dalam dirinya. Ya, kita lihat ketika Adam dan Hawa hilang kemuliaan Allah akibat ketidaktaatan, melanggar perintah Tuhan, melanggar firman Tuhan. Mereka terusir daripada Taman Eden itu, Bapak Ibu. Itu adalah konsekuensi akibat daripada ketidaktaatan, Bapak Ibu. Makanya perlu pertobatan yang sungguh-sungguh, mengejar hadirat dan perkenanannya. Ya, dan Bapak Ibu, sejak perzaman itu, sejak dahulu ya, Tuhan pakai manusia sebagai perantara untuk menyampaikan peringatan-peringatannya kepada dunia manusia. Dan sampai pada saat ini juga Tuhan masih menggunakan manusia untuk menyampaikan peringatan-peringatannya ke atas manusia. Karena manusia tidak semua, Bapak Ibu, dapat terkoneksi dengan Tuhan, karena Tuhan itu sangat kudus. Makanya dengan cara ia memakai manusia, makanya dengan cara ia berinkarnasi menjadi manusia itu, ia dapat berkoneksi, ia dapat berbicara, ia dapat berinteraksi secara manusia dengan manusia. Ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah memakai tubuh manusia pada saat ini sedang mengumandangkan peringatan-peringatannya di atas muka bumi ini akan murka-murka yang tercurah dan sedang berjalan pada saat ini. Mereka sedang memperingati dan sedang menuntun manusia itu sendiri, tetapi manusia menolaknya. Karena apa? Karena hatinya condong kepada laba yang disodorkan oleh dunia, yang menyebabkan hati mereka tertutup untuk mendengar, melihat kebenaran peringatan-peringatan yang dinyatakannya di atas muka bumi ini. Tidak dapat membedakan lagi mana suara, mana kebenaran yang sesungguhnya akibat daripada penerimaan tanda binatang 666 melalui suntikan vaksin itu. Ya, dan tentunya tidak dipaksakan untuk percaya, Bapak Ibu. Percaya tidak percaya itu adalah urusan dirimu sendiri. Yang penting kami sudah menyatakan, mengabarkannya. Apabila sampai kepada telingamu pada saat ini, pasti ada tujuannya. Dan Bapak Ibu, belum tentu yang bodoh di mata manusia itu adalah bodoh di hadapan Tuhan, dan belum tentu yang bijaksana di mata manusia itu adalah bijaksana di mata Tuhan. Karena Tuhan memakai orang-orang yang dianggap bodoh seperti kami untuk menyatakan pekerjaan kebenarannya di muka bumi ini, untuk mempermalukan orang-orang yang dianggap bijaksana oleh mata manusia. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan semesta alam. Biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran yang membantu, yang memberikan pengertian yang lebih dalam lagi akan kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Amin.